Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Suad dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yakni mengenai pemikiran ekonomi Rasulullah SAW. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar dan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur, yaitu yang pertama yakni mengenai larangan najsi. Larangan najsi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau membeli barang dagangannya. Najsi dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Yang kedua yakni larangan baik ala yakni adalah praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Yang selanjutnya yakni larangan talaki dan al-rukban. Praktek ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Yang selanjutnya yakni larangan ihtinas dan ihtikar. Praktek ini adalah praktek penimbunan harga seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yakni perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Yang pertama yakni kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Tantangan Rasulullah sangat besar, di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu, baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Ada dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu. Yang pertama yakni adanya fenomena unik, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Yang kedua yakni negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter, karena negara yang baru ini sama sekali tidak diwariskan harta ataupun dana, sementara sumber keuangan pun tidak ada. Di masa Rasulullah SAW, negara tidak mempunyai kekayaan apapun karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Baru setelah Perang Badar, negara mempunyai pendapatan dari harta rampasan perang yang dikenal dengan khums. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama yakni pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit. Yang kedua yakni sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Jadi maksudnya semakin besar produktivitasnya, maka semakin besar juga pajak tersebut. Yang selanjutnya yakni perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Yang kedua yakni unsur kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama ini mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ini kekuasaan tertinggi adalah milik Allah.
Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa taala, bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi termasuk riba harus dihilangkan. Selanjutnya, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat melegitimasi berbagai konflik individu. Selanjutnya yakni keuangan dan pajak. Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasi sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian serta aplikasinya di beberapa negara muslim. Yang pertama yakni usyur. Pengertian dan sejarah usyur. Usyur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim atau non-muslim secara etimologi. Usyur berarti 1/10. Secara terminologi, usyur berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau yang ada di negara Islam itu sendiri. Usyur atau yang diistilahkan dengan pajak perdagangan atau bea cukai ini sudah ada pada masa sebelum Islam. Pemerintahan Yunani telah memungut pajak terhadap barang dagangan yang datang dari luar negeri Athena ini. Kadar usyur. Usyur ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang awalnya merupakan pajak perdagangan yang dikenakan pada pedagang non-muslim yang melakukan perdagangan di negara Islam. Tingkat pajak perdagangan berkisar dari 2,5% per tahun untuk pedagang muslim, kemudian 5% per tahun untuk ahlu zimmah, terus yang 10% per tahun untuk pedagang kafir harbi. Kadar usyur yang dipungut adalah omset yang mencapai 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Yang kedua yakni kharaj. Pengertian kharaj. Secara terminologi, kharaj berarti pajak yang dikeluarkan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan muslim. Ketentuan dan kadar kharaj. Pada masa Rasulullah, pemungutan kharaj bersifat tidak tetap, tergantung pada jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Ada 3 faktor yang diperhatikan dalam pemungutan kharaj, yakni yang pertama yakni karakteristik kesuburan tanah, karakteristik tanaman yang dihasilkan, dan yang terakhir yakni karakteristik jenis perairan. Yang selanjutnya yakni jizyah. Jizyah secara terminologi jizyah adalah pajak yang dikenakan pada warga non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan kepada negara Islam. Hums merupakan sumber pendapatan negara Islam sebagai bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah. Secara terminologi, hums berarti 1/5 dari harta rampasan perang yang dikeluarkan untuk Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, fakir miskin, dan para musafir. Pengeluaran negara di masa pemerintahan Rasulullah. Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah memang tidak tersedia. Namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaj, zakat, usyur, jizyah, dan kafarat. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak masa awal pemerintahan Islam. Pengeluaran negara dalam sistem pemerintahan Islam digunakan untuk yang pertama yakni untuk penyebaran Islam. Untuk penyebaran Islam, Rasulullah mengirim sahabat-sahabatnya ke berbagai wilayah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah dan mengajak masyarakat setempat memeluk Islam. Para sahabat itu berangkat ke tempat dengan biaya sendiri sebagai perwujudan jihad fisabilillah, kadang dibiayai dengan dana dari Baitul Mal.
Yang selanjutnya ini pendidikan dan kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan dan pengajaran bagi setiap kaum muslimin dengan memanfaatkan sumber dana yang ada. Yang selanjutnya yakni untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan hankam, penyediaan layanan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yakni Baitul Mal. Berikutnya dengan hal ini Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan itu disebut dengan Baitul Mal atau bendahara negara. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak disimpan di Baitul Mal. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai materi ini bisa ditanyakan melalui sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.